Saat kecil kita disuruh untuk mengejar mimpi kita, untuk bekerja keras dan pantang menyerah sampai mimpinya tercapai. Perjalanan panjang ke utara ini adalah salah satu mimpiku. Tersesat dalam bayang-bayang alam liar Alaska, aku melangkah ke barisan pepohonan dan menghirup aroma hutan. Ini wilayah beruang sigung, dan akhirnya aku sudah di sini. Hutan lebat yang tidak berujung, sungai yang deras, dan gunung yang menjulang tinggi meliputi apa yang dianggap sebagai perbatasan terakhir di Amerika Utara. Selamat datang di Alaska, sebuah tempat alam liar yang membentang sejauh mata memandang. Yang terkenal sebagai negara bagian Amerika yang terbesar dan paling jarang penduduknya, memiliki luas daratan yang mencengangkan, yaitu 663.000 mil persegi, yang juga merupakan rumah bagi beberapa hewan paling ikonik di benua itu. Jika melihat ke atas, ada kemungkinan besar kamu akan melihat elang botak mengawasi saat kamu berkeliaran di sepanjang tepi sungai. Burung pemangsa yang anggun ini adalah simbol penglihatan. Dan jika ada yang terbang tinggi di atasmu, itu pertanda bahwa kamu harus percaya kemana kamu akan pergi dan apa yang akan terjadi padamu. Jalan hidupku telah membawaku ke sini. Dalam pencarian hewan yang sangat sulit ditemukan, sehingga mereka hanya terlihat sekilas, seperti kilatan bulu di semak-semak, atau bayangan yang bergerak di luar fokus, yang hampir tidak dapat kamu tangkap dari sudut matamu. Bertemu dengan seekor beruang sigung di alam liar hampir mustahil. Tapi bagiku, bagian dari mimpi itu adalah setidaknya mencoba. Seekor beruang sigung adalah simbol spiritual kegigihan, seekor hewan yang tidak pernah menyerah dan pantang menyerah, yang menantang segala rintangan dalam hal bertahan hidup. Aku tahu bahwa dengan membenamkan diri di tempat liar ini, aku akan membiarkan pikiran dan jiwaku menyatu dengan beruang sigung. Aku perlu meletakkan tanganku di batu yang mungkin pernah disentuh oleh kakinya, yang telah terkikis selama jutaan tahun hingga menjadi butiran pasir. Aku ingin minum air pemberian kehidupan yang sama, yang mencair dari gletser yang mengalir dari hutan. Aku menantang diriku untuk menjelajahi kerangka-kerangka raksasa yang tumbang, agar dapat menemukan diriku menghadapi rintangan yang sama persis dengan yang ditaklukkan hewan ini dengan mudah. Hutan ini seperti taman bermain. Aku cuma bisa bayangin seperti apa menjadi beruang sigung di hutan belantara ini. Aku mencoba mencari satu. Bro, wilayah ini sangat-sangat sulit. Selama beberapa hari kami mencari di dasar sungai, hutan belantara, dan padang rumput yang dipenuhi batu besar. Timku selalu bersama di setiap langkahku. Saat aku memanjat pohon, mengarungi air yang deras. Ayo teruskan, berikan aku kameranya. Wah, ini berat. Dan menyaksikan dengan takjub saat matahari terbenam di balik pegunungan, meninggalkan cahaya yang menakutkan di langit musim panas yang tidak pernah gelap. Aku ingin menemukan beruang sigung, melebihi apapun yang kuinginkan dalam hidupku. Namun saat jam berganti hari, aku menyadari bahwa itu bisa memakan waktu seumur hidupku. Dan mungkin aku tak akan pernah melihat beruang sigung di alam liar. Alaska memang seluas itu. Dan hewan ini benar-benar sulit ditangkap. Tapi menjelajah jejak adalah pertunjukan hewan. Dan jika ada satu hal yang kujanjikan pada kalian semua, itu adalah aku akan berhadapan langsung dengan beruang sigung. Jadi sudah waktunya untuk beralih ke rencana B. Tetapi tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Setiap kali kru dan aku tidak dapat menemukan hewan di alam liar,
Dan hari ini, kami akan bekerja sama bersama Steve Kroschel. Oh guys, ini hari yang indah. Dan kami akan bertemu Steve. Dia adalah pria yang bisa berbicara dengan hewan, khususnya beruang sigung. Sangat senang bertemu dengannya. Aku punya boneka beruang sigung di sini, Gulo, yang sudah aku miliki sejak aku masih kecil. Saat umurku 8 tahun, ibuku memberiku ini. Dan aku selalu merawatnya sejak itu. Dan kupikir tidak ada tempat yang lebih baik untuk membawa boneka binatang ini selain ke Alaska. Halo, Itu dia, itu Steve. Steve! aku mendengar suara. Maaf, kami masuk lewat gerbang. Nggak tahu apa ada orang atau enggak. Ya, aku bisa mendengar sesuatu. Burung berhenti berkicau, jadi kupikir apa yang terjadi di sini. Aku Coyote. Senang bertemu denganmu. Aku juga. Di sini juga banyak Iya, coyote aku loh. tahu. Itu nama panggilanku sejak aku kecil, jadi mungkin agak aneh tapi ya begitulah. Original. Coyote Peterson, Coyote Peterson, benar. kamu punya pertunjukan di internet ya? Iya, YouTube. Kami sudah melakukan ini selama kurang lebih 2 tahun. Merekam berbagai hewan, dan semoga hari ini... Kamu punya satu nih. Ya, ini beruang sigung. Tapi dia tidak hidup. Tidak, ini tidak hidup seperti beruang sigung yang kamu alami. Dan aku berkata pada diri sendiri, jika aku benar-benar ke Alaska untuk melihat beruang sigung, Gulo akan ikut denganku. Ya, kamu mau lihat yang hidup? Iya, melihat beruang sigung dari dekat hari ini, itu akan sangat keren. Apa maksudmu dengan dekat? Sedekat yang kamu izinkan. Jadi, siapa Steve Kroschel? Ya, secara simpel, dia adalah pria yang peduli akan hewan. Begitu pedulinya, dia mendedikasikan hidupnya untuk membangun suaka marga satwa yang menjadi rumah bagi banyak hewan Alaska yang diselamatkan. Dari rusa besar, lynx, musang, dan tentu saja beruang sigung. Tapi kita belum diizinkan untuk melihatnya. Selain sebagai pria yang peduli dan berbicara dengan hewan, dia juga seorang pembuat film yang sangat sukses. Steve telah memproduksi dan menyutradarai beberapa film dokumenter pemenang penghargaan dan terkenal di dunia sebagai ahli longsor. Iya benar, jika kamu pernah melihat longsoran salju di TV, kemungkinan besar Steve adalah orang yang merekamnya. Ini adalah mimpiku sejak aku umur 8 tahun, dan kamu bisa bantu aku mewujudkannya jika kamu bersedia melatihku dan membiarkanku mendekat. Aku tahu, gila kan? Kita punya berapa banyak waktu? Ya, kita perlu merekam episode hari ini. Jadi, ini jam 8 pagi, dan aku ingin berlatih dengan beruang sigung dalam waktu 4 jam. Hari ini? Hari ini. Jadi, 8 jam. Jadi, apa bisa kamu mengubahku menjadi seseorang yang siap berada di kandang bersama beruang sigung dalam waktu 8 jam? Kalau kamu bersedia melatihku, aku mau melakukan apapun untuk ini. Melatihmu? Melatihku, sampai di titik di mana aku siap untuk dekat dengan beruang sigung. Maksudku... Apa itu iya? Kurasa itu iya. Kurasa kita boleh, guys. Oke, aku mau coba sesuatu dulu. Oke, ayo kita mulai latihannya. Yes, bro. Kita masuk. Jadi, Steve, aku lihat kamu tidak pakai sepatu. Apakah ada alasan untuk ini? Sebenarnya iya. Aku bisa beli sepatu tapi aku tidak suka pakai. Aku merasa lebih sehat dan itu dibuktikan dengan sains. Fisiologi kamu langsung berubah saat kamu terhubung dengan bumi. Dan semua makhluk, semua hewan terhubung dengan bumi. Ikan, burung, semuanya. Kecuali manusia karena bersual karet. Jadi, kamu tertinggal sebenarnya. Oke, karena aku akan berjalan mengikuti jejakmu hari ini. Oh, jangan. Enggak apa-apa. Jangan. Kakimu itu, aku sering begini. Enggak apa-apa. Kalau aku ingin belajar darimu, aku harus berjalan dengan cara yang sama seperti kamu dan terhubung dengan planet ini. Oke, saatnya dimulai. Oke, jadi kita punya waktu 1 hari. Iya, 8 jam. 8 jam sebelum bertemu beruang sigung. Roda-roda kecil berputar di kepalaku. Oke. Oh, keren. Apa ini semua tengkorakmu? Ya, ini Coba tengkorak lihat beruang ini. sigung di sini. Wow. Ini tengkorak beruang sigung. Itu tengkorak beruang sigung. Dan serigala di sini. Boleh ku pegang? Ya, tentu saja. Oke, jadi aku pernah melihat tengkorak beruang sigung di museum. Oh ya? Ini pertama kalinya aku memegang secara fisik. Oh, bahkan beneran? Iya. Ya ampun. Aku jujur. Oke, jadi Steve, aku tahu ini akan terasa sedikit aneh, tapi pegang tengkoraknya. Percayalah. Oke, aku akan letakkan tanganku di dalam rahang dan aku ingin kamu memberikan sedikit tekanan. Nah, tekan ke bawah. Nanti ku bilang berhenti. Terus. Ya ampun. Terus. Oke. Wah, Cukup. astaga naga. Wow. Gigi taring itu sangat-sangat tajam. Coba lihat lekukan yang ada di tanganku sekarang. Oke.
Setelah aku merasa tahu bagaimana rasanya digigit sedikit oleh beruang sigung, mari kita mulai latihannya. Ya Tuhan. Kurasa di titik ini, Steve berpikir aku benar-benar gila. Atau aku bersedia melakukan apa saja untuk bisa berhadapan langsung dengan beruang sigung. Dan tiba-tiba saja, aku dihadapkan dengan ujian pertamaku. Oh. Apa itu? Ada sedikit gangguan masuk ke sini. Kerabat dekat beruang sigung. Di pipa itu? Iya. Apa itu musang? Itu hewan misterius. Hewan misterius. Kau tahu, aku akan mengambil sebotol kecil jelly dan aku akan mengungkapkannya. Oke, Steve, saat kamu siap? Aku pergi ke kabin dan mengambil jelly ini. Oke. Aku butuh sebatang kayu. Kalau yang ini gimana? Kamu ambil sedikit saja. Segini? Dia menggeram lagi, dia mencium baunya. Cepat. Itu beruang sigung mini tapi seperti pakai steroid. Tes pertama. Aku bisa ini. Kamu yang hitung mundur. Aku tidak kuat melihatnya. Ayo berhenti saja. Aku dengar, gak apa-apa. Aku bisa. Nanti wajahmu tergigit. Gak apa-apa, ayo hitung mundur. 3, 2, Wah! Wow! Kamu lihat tadi seberapa cepat dia keluar dari boxnya? Dan aku masih punya kesemua jariku. Gimana tadi, Steve? Ya, lumayan bagus. Dalam pikiranku, aku yakin sudah waktunya bertemu dengan si beruang sigung. Aku telanjang kaki, aku merasakan gigi taring beruang sigung, dan aku lulus ujian musang pinus dengan nilai sangat baik. Dalam tes keduaku, Steve meminta aku untuk memotong hadiah untuk si beruang sigung dari kulit rusa. Itu adalah pemberian untuk hewan itu. Pemberian perdamaian. Ini membantumu untuk memahami ukuran mana yang diinginkan beruang sigung. Coba pakai dengan perasaan. Bahkan saat kau memotongnya, kau akan berpikir tentang si beruang sigung. Masuk ke frekuensi beruang sigung. Kau sedang mencari tahu sekarang. Jangan sampai terpotong sendiri. Aku Lebih juga. besar. Lebih besar? Ya, kalau segitu kamu malah menghinanya. Wah, ya ampun. Oke, dia bilang lebih besar. Di bawah sini masih terasa basah. Wah, benar-benar bau. Oke, ini pasti yang masih membusuk di bawah sana. Hampir mirip dengan wajah Sasquatch. Oke, Steve, aku udah dapat 1. Ya, itu bagus. Tak ada bau yang lebih menyengat daripada kulit rusa yang membusuk. Steve menyuruhku untuk menggosok kulit yang membusuk itu ke seluruh bagian dalam arena. Indra penciuman beruang sigung sangat tajam loh. 1 molekul per 5 juta. Ya, milikmu seperti 1 dari 125.000. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benakku selain mencuci tangan adalah kapan aku akan melihat beruang sigung ini. Kemudian dia menyuruhku membawa sepotong iga sapi seberat 40 pon. Sejauh hampir 1 mil. Aku harus menaruhnya di arena sebagai persembahan kepada beruang sigung dan tanda bahwa aku datang dengan damai. Oke. Ini sudah 2 kali. Setelah itu, dia berkata aku perlu melatih kecepatanku. Jadi, aku berlari cepat. Selanjutnya, keseimbanganku, supaya aku bisa menjaga keseimbangan. Steve percaya bahwa mengkondisikanku baik secara fisik maupun mental adalah satu-satunya cara agar aku bisa bertahan hidup saat berhadapan dengan beruang sigung. Aku tahu aku hampir berhasil. Dan saat Steve pergi sendiri, dia menyuruhku untuk masuk ke arena dan tidur siang. Dia berkata bahwa jika aku tertidur sambil mendengarkan panggilan gagak, itu akan menuntunku ke mimpi yang akan menceritakan takdirku.
Coyote, gimana? Ada apa? Ya, ini... Sekarang sudah tengah hari dan cuacanya panas. Steve dari tadi nggak kelihatan. Di titik ini aku mulai penasaran. Apa Steve mengubahku jadi Steve? Atau Steve mengubahku jadi beruang sigung? Hal gila tentang Steve adalah ketika kamu pikir dia tidak dengar, ternyata dia dengar. Kakiku sudah lapuk dan lelah. Tanganku terasa sakit. Dan tepat ketika aku merasa tidak sanggup melangkah lebih jauh, Steve menyuruhku duduk dan berkata padaku bahwa latihanku sudah selesai. Dia bilang aku belum siap bertemu dengan beruang sigung, tapi sudah waktunya untuk belajar berbicara bahasa mereka. Dan kalau aku bisa melakukannya, atau setidaknya sampai pada titik di mana aku tidak meminta wajahku dicakar, mungkin saja, benar-benar mungkin, aku akan siap untuk bertemu dengan hantu dari utara. Bagian selanjutnya ini mungkin adalah salah satu hal teraneh yang pernah aku lakukan. Tapi ketika guru memberi instruksi, murid harus lebih bijaksana untuk mendengarkan ajarannya. Apa yang terjadi sekarang, Coyote? Sekarang aku akan belajar sedikit tentang vokalisasi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan beruang sigung. Kalau si beruang sigung mendatangimu, kamu wah, 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 wah. Kamu bisa? Oke, cukup baik. Kamu bisa deh. Kamu harus ingat itu. Karena dia akan melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Tapi aku lihat kamu punya banyak variasi dalam segala hal yang kamu lakukan. Ya, itu. Ketika dia mendekatimu dan dia punya daging dan kamu mau narik. Iya, begitu. Lalu jika dia mengunyah, dia akan kalau dia akhirnya menurut, kamu akan Kasih dia hal positif. Kamu harus terus bicara sepanjang waktu karena dia tidak kenal kamu. Iya, di saat tertentu. Tidak. Hanya jika dia mendatangimu. Oke. Tidak. Itu kurang bagus. Gimana kalau dia melakukan kontak? Kamu harus. Oke, ya udah. Ayo kita ke sana. Bagus, sudah nggak usah lagi. Bagus. Ya. Kalian dengar itu kan? Katanya bagus. Kurasa ini waktunya, guys. Kurasa dia siap. Dan kurasa aku siap. Wah, aku yakin kau di sana di depan layar sambil bertanya-tanya, Coyote, apa yang terlintas dalam pikiran seseorang sebelum masuk ke kandang bersama beruang sigung? Aku gembira, karena selama 25 tahun aku berusaha mencapai titik ini. Tapi di waktu yang sama, jantungku berdebar sekitar 1 juta mil per detik. Dan aku gugup, aku nggak akan bohong. Tapi aku perlu memastikan bahwa beruang sigung itu tidak sadar kalau aku gugup. Kalau dia sadar, dia akan sepenuhnya mengendalikan situasi. Dan aku harus tetap tenang dan membuat hewan ini dekat dengan kamera. Gulo, teman kecilku, ini perjalanan yang panjang untuk sampai di titik ini. Disinilah aku meninggalkanmu dan masuk bersama beruang sigung sungguhan, hidup dan bernafas. Mark, kamu siap untuk ini? Aku sudah siap kok, ayo. Kita akan masuk ke kandang bersama seekor beruang sigung sungguhan. Wah. Beruang sigung akan keluar. Lihat apa dia akan memanjat batang kayu ini. Ini dia. Hewan itu luar biasa. Persis seperti yang kubayangkan dalam mimpiku. Dan saat dia memanjat batang kayu dan berhenti, tidak ada keraguan di antara kami. Karena kami langsung berhadapan. Impianku bertemu beruang sigung telah menjadi kenyataan. Silakan. Oke, siap. Oke. Baiklah. Keren, kamu rekam? Ya. Itu luar biasa. Itu dia. Aku baru saja terhubung dengan beruang sigung. Ini bagus kan? Dia menerima kenyataan kalau aku mengikatnya. Ya, oke. Biarkan dia berjalan. Biarkan dia bertemu beruang sigungmu. Kamu berhasil menangkapnya. Lihat ini. Ya ampun. Tidak apa. Ini benar-benar alami. Lihat itu. Apa itu? Apa itu, kawan?
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wow. Lepaskan dia, lepaskan. Terlalu dekat. Itu dia. Bagus, bagus. Ya, biarkan dia di sana. Biarkan. Biarkan aja. Bagus, bagus. Itu bagus. Sekarang kita kembali. Aku tidak percaya sekarang kita harus melihat apakah Steve benar-benar akan membiarkanku masuk ke kandang dan melepaskannya. Ayo. Oke, Mark akan ikut kita sekarang, boleh kan? Iya. Aku akan menjadi pembawa acara pertunjukan hewan pertama dalam sejarah yang memasuki kandang yang berisi beruang sigung yang tidak diikat. Kami di dalam kandang beruang sigung sekarang. Aku akan menyalakan GoPro dan meletakkannya di sini, dekat dengan kulit rusa dan daging sapi. Jadi Coyote, kau di sana sekarang. Oke? Kau ambil kulit rusa itu. Oke. Ini hadiahku. Oke? Lalu Mark tepat di belakang Coyote. Oke. Oke, aku akan melepasnya sekarang. Oke? Ini dia. Oke. Sekarang aku akan ke sebelah sini, ke arah belakangmu, dan aku akan lihat. Oke. Kurasa dia sangat sibuk. Oke, di titik ini burung sigung itu lepas dari kekangnya. Kita berada di kandang bersama hewan itu. Sekarang dia akan datang. Oke, biarin narik. Apa aku lepas saja? Tidak, biarkan dia menarik. Oke, lepaskan. Oh, dia suka itu. Aku tahu itu. Bagian perut rusa yang lembut awas itu. tanganmu. Oke. Bagus sekali. Itu hadiahmu untuknya. Sekarang aku akan berdiri dan jalan ke sini bareng aku. Awasi aja dia. Jangan mendekat. Pokoknya jangan mendekat dulu. Dia akan mempertahankan buruannya. Aku berada sekitar 2 kaki dari beruang sigung ini. Dia... Tidak apa, biarkan dia melakukan apa saja. Yang kamu lakukan sekarang, jika dia pergi lebih jauh, aku ingin kamu mengambil potongan daging itu. Ambil, taruh sini, terus kita lihat dia mau apa. Kalau kamu melakukannya, kamu membangun hubungan dengannya tanpa menghina. Cepat. Ambil dan taruh lagi. Cepat. Ini dia. Oh, dia melihat dagingnya tidak ada di sana. Itu ada di sini. Oke, biarkan dia mengambilnya. Biarkan dia menarik. Oke, biarkan dia ambil. Biarkan. Sudah cukup, biarkan dia ngambil. Itu sangat bagus. Dia tidak terlalu berat. Dia tidak melompat dari daging ke kamu. Oke. Jadi ini pertanda baik kalau dia menerima kamu, dalam artian dia membiarkanmu memasuki wilayah pribadinya sekarang. Oke. Itu luar biasa. Itu seperti aku tidak percaya apa yang baru kulihat. Nah, itu dia. Oke, lihat dia. Ini dia. Tangannya, perhatikan tanganmu. Ayo. Hati-hati. Oke. Biarkan dia menyeret. Itu miliknya. Aku kasih kamu bajuku. Oke, aku pakai ini. Menurutmu dia akan merasa lebih nyaman? Sudah, pakai aja. Oke. Pakai itu. Kamu mengambil alih. Lihat semua lubang di sana. Oke, aku akan menarik daging itu kembali dengan pelan-pelan. Lakukan dengan cepat. Biarkan saja dengan alami. Percayalah, biarkan si beruang sigung mendatangiku. Jangan. Sini, lihat. Lihat itu, ambil itu. Lihat betapa kuatnya. Dia benar-benar menarikku ke depan. Dia mengambilnya dariku. Tidak apa-apa, aku biarkan dia. Aku akan biarkan dia makan. Cukup. Sudah. Aku serius. Ayo, dekat. Lihat itu, dan dari posisi ini kamu dapat melihat betapa kuat rahangnya. Dia mengiris daging itu. Baiklah, sudah cukup. Kita belum selesai. Tidak. Dia punya daging dan dia punya kamu. Kamu harus lihat sini. Kesini ya? Oke, aku akan lewat belakang daging. Oke, buka pintunya. Ya. Ketika Steve bilang cukup, itu sudah cukup. Di titik ini si beruang sigung menjadi sedikit terlalu gaduh dan Steve berkata, keluar dari kandang. Tapi ini adalah hal terkeren yang pernah aku lakukan selama menjadi pembawa acara hewan. Jantungku berdebar kencang dan itu benar-benar luar biasa.
Jadi apa yang kamu lakukan di sana sepanjang hidupnya dan selama 36 tahun bekerja dengan si Burang Sigung belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang pernah melakukan itu. Oke. Aku bahkan belum pernah melakukan yang kamu lakukan. Kamu juga telah melakukan kontak yang mengizinkanmu. Tapi kamu telah mengambil. Apa yang kita lakukan hari ini adalah kita memaksakan semua pengetahuan yang aku miliki dan kamu menekan semua yang diberikan Burang Sigung itu kepadaku menjadi hewan yang baik dengan protokol etiket yang tepat untuk manusia. Ini jauh dari kenyataan. Oke, Sedekat ini dengan kenyataan. itu dekat sekali. Itu melampaui batas. Steve, aku sangat berterima kasih atas pengalaman ini, kawan. Tidak ada kata yang dapat menjelaskan seperti apa rasanya berada di kandang bersama Beruang Sigung ini. Aku bisa melihat kelegaan di wajahmu, semua stres itu. Aku tahu betapa sulitnya bagimu untuk membiarkanku masuk ke sana. Semua jariku masih utuh, aku melakukan kontak dengan Beruang Sigung dan hari ini kamu membantuku mewujudkan mimpi yang aku miliki sejak berusia 8 tahun. Dan aku berterima kasih sekali atas apa yang terjadi hari ini. Dan semua anak di luar sana yang menonton episode ini dan melihat Beruang Sigung untuk pertama kalinya. Dan kamu membantuku mewujudkannya. Terima kasih sebesar-besarnya. Hei, aku akan memelukmu. Ya, Itu tadi. itu sangat menyenangkan. Aku ingin bajuku kembali. Oh iya, kamu butuh ini. Aku bisa melihat bagaimana rasanya bagimu saat Beruang Sigung itu melompat ke sana kemari. Mungkin akan kuberikan padamu kalau lebih banyak lubang di sini. Ya, aku suka tanda kaki yang besar-besar di bagian belakang sini dan semua tanda cakar itu. Ya ampun, benar-benar ada jejak Beruang Sigung di sini. Ya ampun. Itu keren sekali. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Mewujudkan mimpi adalah suatu hal yang hebat. Dan dalam beberapa kasus, mungkin butuh seumur hidupmu hanya untuk mewujudkan satu mimpi. Bagi kru dan aku untuk mencapai negara bagian paling utara Alaska, butuh kerja keras bertahun-tahun yang luar biasa. Dan kegigihan untuk tidak pernah menyerah pada apa yang banyak orang anggap mustahil. Hari-hari yang kuhabiskan bekerja bersama Steve akan selalu aku kenang, karena dia benar-benar anugerah bagi dunia ini. Kecintaan dan apresiasinya terhadap hewan, serta hubungannya dengan planet, tidak seperti apapun yang pernah aku ketahui. Aku dengan bangga menyebutnya sebagai mentor, dan aku diberkati karena aku memilikinya sebagai temanku. Aku tidak akan pernah melupakan waktu yang kuhabiskan bersama Beruang Sigung, dan aku benar-benar menganggap hantu alam liar ini sebagai hewan rohku. Menengok kembali semuanya, aku sekarang memiliki impian baru untuk suatu hari kembali ke Alaska. Dan kuharap suatu saat nanti, wilayah utara menyambutku kembali dengan senyuman dan sepasang cakar yang tajam.